Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ngobrol santai bareng perawat. Kali ini ada seorang perempuan jauh-jauh dari Surabaya datang ke Kediri. Saya tunggu nih di salah satu rumah makan di Kediri. Siapakah perempuan yang saya maksud? Beliau adalah lulusan S1 keperawatan, wanita karir, pernah juga menekuni dunia home care ya. Sekarang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Siapakah teman saya kali ini? Kita tunggu ya. Sebentar lagi dia datang. Oke. Halo Mbak Neni, halo. Apa kabar? Halo Mas Lama nggak ketemu. Aduh, setahun ya? Iya, Selama pandemi masuk ke Indonesia, baru kali ini ketemu ya. Sebelum pandemi lah tepatnya terakhir kita ketemu sekali. ya. Mbak Neni, buka masker boleh? Kan kita sudah vaksin ya. Yang penting jaga jarak. Ya Saya kan? sudah 2 kali vaksin kebetulan ya. Sip. Oke. Mbak Neni, apa kabar? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Mas, musim Covid ya. Iya sih, masih kelihatan ini ya. Sedikit ya, berarti sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa sekarang Mbak Neni? Sekarang masih dinas kebetulan di salah satu rumah sakit swasta Surabaya. Wih, luar biasa. Berarti dari Jakarta dulu langsung Surabaya? Iya, betul. Wih, Perjalanannya jauh sekali ini ya Mas ya. Berapa lama di Surabaya Mbak Neni? Kebetulan saya udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Saya dinas di Surabaya. Iya, berarti kita terakhir ketemu 2 tahun yang lalu ya? Iya, betul sekali. Berarti dari Jakarta dulu Mbak Neni langsung ke Surabaya ya? Iya. Oke, Mbak Neni, saya mau tanya masalah home care aja ya, to the point aja, biar nggak lama-lama. Dulu kan Mbak Neni lulus S1 keperawatan ya? Ya betul, saya lulus S1 keperawatan nurse di Stikes Bakti Mulia Pare Wih, Kediri. profesi ya, Ya. dari Bakti Mulia Pare Kediri. Ya. Luar biasa, berarti lulus S1 keperawatan langsung profesi, Iya. terus kerja di home care, Jadi salah gini satu Mas, home care. saya Ya. menceritakan dari awal, saya berawal dari lulusan S1 nurse. Itu saya dari Sumpah, itu saya langsung mengambil home care ke Jakarta. Jadi home care-nya itu kebetulan di Ladira. Klinik Ladira Home Care ya. Oke. Nah, saya dari situ saya belajar pengalaman di situ. Kebetulan pasien saya medis, jadi pasiennya itu terpasang kateter, tracheostomi, dan terpasang infus juga selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ya. Oke. Tapi setelah 2 bulan? Setelah 2 bulan saya sambil menunggu ujian kompetensi, kemudian saya sambil belajar sambil tetap merawat kerja. pasien itu ya? Iya, jadi Kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun ya dulu. 1 tahun sekian ya, 1 tahun lebih lah ya. Iya, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, megang satu pasien. Iya. Oke. Dari pasien itu apa yang Mbak Neni dapat dari pasien tersebut yang Mbak Neni rawat itu? Kebetulan gini ya Mas, kalau kita ke pasien terus kita juga prakteknya lebih dapat. Karena satu pasien satu perawat ya. Yes. Oke. Nah, kebetulan saya juga waktu itu bisa memasang infus, kateter. Bisa Jadi, dong, kan S1 keperawatan profesi. Iya. Tapi Terus? kan kalau nggak biasa Oh iya, nggak betul. Tergantung skill juga ya. Oke. Jadi saya sambil menunggu ujian kompetensi, saya ikut kerja dulu daripada saya ilmunya Nggak hilang, kepake ya. nggak kepake, ya lebih baik saya mencari pengalaman yang lebih. Kebetulan juga untuk masalah gaji juga lumayan untuk Wes, luar biasa. bisa nabung-nabung ya Mas. Iya, setahun setengah ya. Iya. Tinggal mengkalikan. Luar biasa. Oke. Selain itu, menurut Mbak Neni, home care itu gimana sih Mbak? Kalau menurut saya home care itu pekerjaan yang sangat luar biasa, yang butuh ketelatenan, dan kebetulan saya juga betah dengan orang-orang kantornya juga baik. Kantor apa nih? Klinik Ladira Home Care. Ya, Klinik Ladira Home Care. Oke. Itu juga kebetulan enak, kita juga merasa terfasilitasi juga dengan nyaman, adanya aman. aman, dan adapun kita butuh apa-apa juga kita ambil cuti juga gampang. Oke. Dari segi ilmu tetap terpakai ya Mbak Neni ya. Dari segi finansial juga oke ya. Iya. Luar biasa. Oke. Sambil minum ya Mbak ya.
Haus. Boleh, monggo. Mbak Neni, selain kerja di rumah sakit, kesibukannya apa sih Mbak? Kebetulan saya di luar jam dinas saya menerima home care rawat luka, Mas. Luar biasa ini. Jadi Bisa ya? saya dulu belajarnya juga dari home care juga, kembali ke klinik Ladira juga belajarnya. Pengalaman dari klinik Ladira, betul. terbawa sampai Surabaya. Oke, Terus kemudian dulu itu kalau di home care itu sebelum terjun ke pasien kita diajarin dulu. betul. Jadi, ada pelatihan dulu ya. untuk pemantapan. Ada pelatihan dulu Iya. sebelum kerja. Oke. Terus kemudian kita diajarin dulu, baru kita terjun ke pasien. Dan sampai sekarang ilmunya juga kepake kita kerja di luar biasa, rumah sakit. bagus. Jadi memang kalau kerja di klinik Ladira Home Care itu sebelum kita masuk ke pasien, kita itu dilatih dulu ya. Iya, betul. Kita dididik dulu, dilatih dulu, skill kita juga diasah lagi ya, tentang cara merawat pasien yang benar, ya. Pasang infus, pasang NKT, pasang kateter itu dibahas semua. Pokoknya diulang cara rawat luka, cara mengangkat pasien yang benar. Itu diajari ya dulu ya sebelum kerja ya. Itu. Dan ilmunya terpakai sampai sekarang. Oke. Jadi yang misalkan adik-adik tingkat saya, kalaupun ada ya Mas ya cerita adik tingkat saya nggak profesi, beda ya, S1 sama S1 profesi. Profesi kan beda. Kalau profesi kan dia lebih terjunnya 1 tahun di rumah sakit. Kalau S1 kan nunggu 4 tahun 1 lulus semester ya. Oke. Nunggu 1 semester baru praktek. Nah itu kan biasanya kurang tuh skillnya. Jadi jangan takut nanti gimana, takut terjunnya megang pasiennya takut ataupun apa. Itu jadi dia harus memang di sana itu nanti di Ladira itu diajarin dulu. Jadi sebelum memang terjun ke pasien memang dia diajarin walaupun dulu. S1 keperawatan itu nanti kita sesuaikan dengan ilmu yang kalian punya ya. Itu. Walaupun lulusan SMK, teman saya juga ada kan yang di sana ya, teman SMK, terus S1 belum ada STR tuh jangan khawatir kalau nggak bisa kerja. Mindsetnya tuh ketika kita kuliah jangan nunggu ada STR baru bisa kerja di rumah sakit, jangan dulu kayak gitu kan menurut saya. Adik-adik perawat itu kan taunya lulus dari keperawatan itu rumah sakit, puskesmas, klinik. Oh iya. Jangan kayak gitu. Nggak ada yang kenal home care ya. Iya. Padahal kalau kenal home care, ketagihan, duitnya juga, ilmunya banyak. Duitnya yang penting kalau bagi saya duitnya. Dulu saya home care nggak 1 bulan full di pasien. Kita juga ada liburnya 2 hari cuti. Betul. Bahkan kita setiap malam minggu juga bisa libur. Kemana Mbak? Ya seputaran situ aja. Oke. Mbak Neni. Ya. Ada pesan-pesan nggak buat adik-adik tingkat ya untuk lulusan perawat-perawat? Buat adik-adik tingkat, terutama lulusan S1, nggak D3 ataupun SMK kesehatan ataupun SMA yang mungkin butuh kerja, jadi jangan khawatir buat mencari pekerjaan. Jadi lebih baik langsung ke Mas Ais kalau bisa ya Mas ya. Yang penting semangat niatnya tuh harus ada pokoknya. Betul, oke. Karena kita kalau tanpa niat kerja main-main tuh nggak akan menghasilkan. Karena sekarang yang dicari tuh cuan. Ini ya? Iya, cuan. Sekarang gantian boleh nanya ya Mas ya? Lah. Bener kan, ketodong. Ini kan channel saya ya. Kenapa dia ikut-ikutan nanya ya? Saya juga pengen jadi host. Aduh. Susah kalau kayak gini ya. Tanya apa Mbak Neni ya? Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya keep dulu ya. Kalau Bapak Ais atau Mas Ais atau siapapun manggilnya lebih enaknya siapapun ya. Iya. Kalau saya lihat kan panjenengan ini sibuk sekali. Enggak juga ya. Karena saya juga jarang menemui beliau karena beliau ini paling sibuk sekali karena untuk mengatur jadwalnya, schedule-nya waktu itu susah sekali. Jadi untuk maksudnya dalam di kantor itu kesibukannya apa? Selain di kantor ya. Iya. Aduh, kena juga akhirnya ya, karena lama nggak ketemu ya. Oke, Mbak Neni. Kesibukan saya tetap ya. Satu, saya sebagai staf di klinik Ladira Home Care, ya. Yang kedua, saya fokus di Mutiara Home Care. Sekarang ada Mutiara Home Care, ya.
Mutiara Home Care itu bergerak di bidang pelatihan tenaga kerja. Oke. Ya, Itu di Jakarta juga Mas tempatnya Mas? enggak. Jadi Mutiara Home Care itu kantor pusatnya kita ada di Karawang. Tempat pelatihannya ada di Nganjuk, ada di Kediri, ya. Kita latih calon tenaga kerja, ya, calon caregiver, kita didik yang kita latih secara profesional agar menjadi caregiver yang handal, yang profesional. Oh ya, Mutiara Home Care itu bukan hanya di pelatihan aja ya, tetap ada di penyaluran juga. Oh gitu. Iya, jadi kita didik ya kita salurkan untuk menjadi caregiver atau perawat medis, perawat profesional ya, tetap sama kayak Ladira itu. Oke, Jadi itu. ada 2 sekarang. Oh gitu. Iya, Mbak Neni belum kenal ya sama Mutiara Home Care ya. Belum, saya belum ada. Udah lama ini Mbak. Iya. Iya. Kebetulan saya dulu kan langsung masuk Home Care, langsung pelatihannya di Klinik Ladira Ladiranya. situ. Sekarang ada Mutiara Home Care. Gitu. Jadi untuk tahapnya ini itu butuh waktu berapa lama? Apakah nunggu si calonnya ini lulus atau ada kriteria-kriteria yang apa sehingga langsung ke penyaluran tempat gantian ini kerja? ya yang nanya ya. Pusing saya. Pelatihan sih sebenarnya kurang lebih 1 bulan Mbak Neni. Apalagi adik-adik kita yang sudah punya basic keperawatan. Misalkan lulusan dari SMK keperawatan. Atau D3 keperawatan atau S1 keperawatan, itu nggak butuh waktu lama ya. Kalau adik-adik kita yang dari SMA umum yang butuh pelatihan khusus bisa jadi lebih dari 1 bulan, tapi jangan khawatir, nggak susah pelatihannya, hanya belajar tentang kebutuhan dasar manusia ya, anatomi itu. Jadi tentang kita ajari tensi, cek suhu, normalnya berapa, kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Tapi jangan khawatir, setelah pelatihan dijamin 100% bekerja. Itu Mbak. Iya. Jadi kalau itu kan yang kriterianya SMK, D3, S1. Kemudian kalau misalkan nih Mas, kalau di luar SMK ada yang minat kerja di kesehatan. Bisa. Misalkan adik-adik kita yang dari SMA umum. Ya. Atau SMEA, atau SMK yang jurusannya non keperawatan ya. Bisa masuk ke Mutiara Home Care. Ya. Nanti disaring dulu ya ibaratnya di situ ya. Di situ nanti kita latih sebagai tenaga caregiver. Sebagai caregiver nanti kita latih, begitu mereka udah pinter ya sudah langsung terjun ke pasien gitu. Tapi untuk dari pengalaman yang paling cepat dan paling terlama itu berapa minggu? Ketika pasien langsung dari caregiver ini langsung terjun ke pasien. Kalau setelah pelatihan? Iya. Langsung. Wah, hebat ya. Langsung, pokoknya langsung. Selama pelatihan sudah kita siapkan pasien. Gitu, sudah kita siapkan pasien. Jadi setelah pelatihan langsung kerja. Nggak perlu nunggu lama-lama. Berarti nggak nyesel ya kalau ikut gabung ini ya? Insya Allah nggak bakal nyesel. Contohnya sudah ada. Contohnya sudah ada. Langsung aja. Kalau mau kerja. Jangan ragu-ragu ya Mas? Jangan ragu-ragu. Iya. Dan jangan seneng nganggur. Ya. Gak enak karena kalau nganggur tuh nggak punya duit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nongkrong, nggak bisa jalan-jalan. Iya betul. Lagian lulus SMA terus bingung cari kerja. Mau kerja kemana ya? Yang lulusan S1 aja banyak yang nganggur ya kan? Iya. Jangan khawatir. Hubungi nomor saya, ada di deskripsi. Langsung WA, nanti saya kasih tahu semuanya. Pasti bekerja. Gitu. Semangat buat para sejawat perawatan. Asik, luar biasa. Tapi nggak pandang ya Mas, ini bidan maupun perawat semuanya Enggak, bisa ya? Semuanya. Mau perawat, mau bidan, mau adik-adik dari SMK keperawatan, farmasi, apapun dari umum aja bisa kok. Kan ada Mutiara Home Care Ya. yang siap melatih adik-adik kita sebelum bekerja. Ya. Gitu. Mengembangkan skill-skillnya ya Betul, Mas ya. Mbak Neni, betul. Oke teman-teman, sekian ya ngobrol-ngobrol kita santai, ngobrol-ngobrol santai sama Mbak Neni, perawat profesional. Saya sangat senang bisa ketemu Mbak Neni hari ini, jauh-jauh dari Surabaya ke Kediri, ya. Kita makan bareng sambil ngobrol-ngobrol santai.
Terima kasih banyak Mbak Neni ya. Sama-sama, di sini saya juga berbagi ilmu Terima yang kasih bermanfaat. banyak. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya juga berterima kasih karena berkat beliau saya juga berpengalaman. Banyak Sama-sama. pengalaman yang saya dapat, ilmunya dari pasien-pasien itu juga Iya. banyak sekali ya Mas. Amin, amin, amin. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan lowongan pekerjaan. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan yang sudah nonton channel saya ini diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, serta kesuksesan. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup Mbak Neni? Iya, cukup. Saya pamit ya Mbak Neni ya. Oke, Sampai sami-sami. ketemu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.